Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berbahagia sahabat-sahabat di rumah, dimanapun sahabat berada. Semoga diberi kesehatan dan diberikan kelancaran rezekinya. Ya, sekarang saya masih berada di kandang Kang Sarip yang punya domba Garut PDP ADS Arjuna Arjuna Domba Garut Farm yang di Jambe, Kecamatan Kertasmaya. Dan sekarang saya akan mau berbincang-bincang nih sama Kang Sarip. Jadi bagaimana caranya biar domba kita penjualannya bisa jadi mahal nih, sahabat-sahabat semua. Pasti penasaran sahabat-sahabat di rumah ya. Sebelum kita mau berbincang-bincang, jangan lupa buat sahabat-sahabat di rumah yang belum like dan subscribe, secepatnya di like dan subscribe di bawah ini, diklik pencet tombol merahnya, cet. Nah itu ya, biar ikutin terus konten kita, video kita buat berbagi informasi dan pengetahuan tentang peternakan domba Garut. Dan jangan lupa di share sebanyak-banyaknya biar tahu sahabat-sahabat yang lain dan peternakan-peternakan dimanapun berada, pokoknya di share sebanyaknya agar teman-teman ataupun sahabat-sahabat di rumah tahu tentang peternakan dan ilmunya terutama. Ya begitu ya Kang Sarip. Ya langsung saja kepada Kang Sarip kita berbincang-bincang sahabat-sahabat semua. Ya Kang Sarip, gimana sih caranya agar penjualan domba kita itu bisa mahal kayak Kang Sarip, bisa orang ini bisa tertarik gitu, bisa ya, dombanya juga bisa bagus-bagus. Tipsnya, caranya tuh gimana Kang Sarip biar sahabat-sahabat di rumah ini pada tahu semua ya. Nah ini sahabat, tolong yang yang lagi sibuk dimohon untuk menonton videonya sampai selesai. Kang Sarip silakan. Nah, ini tip di kandang kami, kandang PDP ADS Arjuna Domba Garut Farm. Kandang kami yang bertempat di Desa Jambe, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu. Nah, itu pertanyaan dari admin kami, minta bagaimana caranya supaya pemasaran atau penjualan domba-domba kita itu lumayan harganya. Yang tips yang pertama itu di kandang kami, yang pertama yang paling utama itu terus menjaga kebersihan kandang. Artinya kebersihan kandang itu diutamakan. Nah, dalam arti sebuah kematian atau sebuah penyakit itu datangnya itu nomor satu dari kotoran. Iya benar. Bukan dari wabah penyakit apa atau gimana, itu kunci nomor satu. Yang terutama kesehatannya ya kan. Nah, kesehatannya. Iya. Kebersihan kandang itu yang diprioritaskan itu di lingkungan kandang kami itu kebersihan kandang. Iya. Begitu. Nah, dan yang tips kedua itu cara pakan. Nah, di kandang kami ada yang pakannya, Kang kok gimana sih saya pakai rumput odot aja itu pada mencret lah ini dan itu. Nah iya, itu dia biasanya kayak gitu ya. Nah, kalau emang di kandang kami kalau dikasihin rumput odot aja terus rumput odot tak nggak apa-apa, tapi misalkan rumput odotnya jangan yang terlalu muda loh. Terus yang muda juga, supaya kalau misalkan hari ini, misalkan jam hari ini, terus pokoknya si hari ini kita rumput itu ngarit rumput odot atau apa itu langsung dikasih makan ke domba. Kadang-kadang itu rumputnya terlalu muda, kadang-kadang bisa mencret. Tapi di kandang kami itu misalkan buat ngarit hari ini tuh buat besok kalau yang masih muda. Nah kalau yang sudah tua sih nggak apa-apa. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, nah perawatan itu bulu domba harus dicukur. Nah
penjantan atau betina itu minimal 3 sampai 4 bulan itu 1 kali. Supaya apa? Supaya kutu atau kotoran atau apa nggak nempel sama badan domba itu. Nah, kebersihan domba. Nah, terus yang keempat, sesering mungkin mandiin domba itu minimal 1 minggu 1 kali atau 2 minggu 1 kali lah. Yang penting kebersihannya. Ya, tanduknya dibersihin, terus perawatannya, sama itu kaki kadang-kadang kukunya panjang-panjang itu Iya, dipotongin ya, harus Kang. dipotongin. Iya. Nah, begitu tips yang keempat. Yang kelima itu kita harus benar-benar memperhatikan domba kita, peternakan kita. Jangan sampai kita punya peternakan atau kita berternak itu tidak memikirkan atau tidak secara itulah Asal-asalan ya, Kang. asal-asalan, nggak ada gimana ini, nggak itu salah. Jadi kita ambil hasilnya aja ya. Nah, kebanyakan kan kita Nggak berternak ngurusin. itu Ya, kita kebersihan. berternak itu nggak ngurusin, nggak Iya. memperhatikan loh Iya. domba kita bagaimana kebersihannya, kandang itu bagaimana. Yang penting ngarit-ngarit udah, kasih makan udah, ngarit-ngarit percuma itu. Nah, karena apa? Satu, jalannya penyakit, kedua akhirnya domba-domba kita itu apa, kumel-kumel alias kotor-kotor lah. Orang misalkan ada tamu atau orang mau beli juga, sebelum lihat kandang kita, sebelum lihat domba-domba kita itu kadang-kadang lihat kandangnya dulu, tempatnya dulu. Nah, kalau tempatnya kita bersih itu, apalagi domba-domba kitanya. Kalau tempat kitanya udah kotor, apalagi lihat dombanya, orang yang pertama kan itu yang bikin menarik tuh dombanya. Oh iya, kandangnya juga bersih, gak berbau, gak kotor, apalagi domba-dombanya bersih semua. Nah, kayak gitu. Makanya terus masalah pakan apa itu udah tadi udah diterangin Iya, semua. jelasin ya. Iya. Insya Allah kalau kasih makannya teratur, terus makannya. Nah, nomor 1 itu kalau rumput yang habis hujan atau masih basah jangan dikasih makan sama domba kita. Karena apa? Akan mengakibatkan kadang-kadang pada ini mulutnya itu pada korengan, pada nama iya, penyakit jadi, itu namanya iya, tuh. penyakit, ya. Nah, jangan pernah itu. Misalkan kalau ada stok pakan sih, kalau musim penghujan itu nggak perlu kita cari Jadi rumput yang. dikeringin dulu ya. Iya, dikeringin Yanginkan dulu. dulu ya. Nah, iya, Betul. makanya kan banyak Iya. yang di medsos itu, ini Kang kenapa ini domba saya kok pada kayak gini, kenapa pada puding apa itu, karena itu Iya, iya. nggak hati-hati sendiri kebersihan kandang sama pakannya. Nah, alhamdulillah di kandang saya ini ya penjualannya omset sampai sekian, terus alhamdulillah itu pemasarannya lumayan, harga anget lah, lumayan Harga jadi apa ya? Jadi harga walaupun mahal tapi ngelihat dari kualitas dari dombanya semua orang itu tertarik ya, Kang. Jadi Iya. beranilah Iya. lihat dari dombanya, karena Iya. dombanya juga ganteng-ganteng. Nah, iya. Yang betinanya juga cantik-cantik kalau orang sih kan. Nah, iya. Jadi Karena- begitu sahabat di rumah. Nah, iya, karena apa, lihat dombanya itu kasep-kasep kacanya. Orang main aja ke kandang tuh betah, sahabat. Apalagi saya juga di sini betah. Iya, karena gitu. Karena kebersihan kandangnya di sini udah terjamin bersih-bersih. Terus di kandang kami ini misalkan itu indukan habis melahirkan itu minimal setengah bulan atau 1 minggu lebih tuh langsung dimandiin indukannya, sama anak-anakannya itu langsung dimandiin. Terus yang jantannya itu minimal kurang lebih 1 bulan tandukan itu udah dibutik, supaya apa, pertumbuhan badan sama pertumbuhan tanduk Biar itu cepet besar ya. biar Kang? cepet besar. Terus kan kalau cepet besar udah umur segitu, apalagi umur sampai 2 sampai 3 bulan. Nah, udah di tempat kami itu kalau yang indukan yang berkualitas sama penjantannya berkualitas itu, kalau kurang lebih 1 bulan aja domba itu udah ada yang nama 2 jutaan sih. Alhamdulillah 2 jutaan di kandang kami itu, asalkan perawatan sama indukan sama penjantan waktu kawin itu yang berkualitas. Terus nomor 1 itu perawatannya, kebersihannya, itu tips yang nomor 1 itu. Tuh Kesuksesan. sahabat-sahabat itu yang harus diperhatikan. Jadi
masalah tentang kebersihan kandang. Nah di situ sama perawatan dombanya. Soalnya di Kang Sarip aja dombanya ini yang kemarin baru lahiran saya kesini, nah sekarang sebulan juga belum, nah sekarang udah gede-gede dombanya itu. Yang petetan itu baru umur sebulan kurang ya Kang. Iya. Nah itu udah segitu gedenya, apalagi nanti kalau misalkan udah 1 tahun, wah ini udah luar biasa ini gedenya, tanduknya juga udah muter kayak pacaknya itu. Nah jadi begitu sahabat di rumah ya, yang diperhatikan kandang, perawatan pokoknya harus terjamin. Jadi jangan kita salah-salan, karena kita kalau misalkan ambil keuntungannya aja, nanti lama-lama domba kita sakit apa, jadi kita juga harus memperhatikan juga sahabat di rumah. Oh ya, Kang Sarip juga ini menjual peralatan perlengkapan hewan sahabat-sahabat semua. Barangkali sahabat di rumah yang mempunyai domba yang belum ada perlengkapannya buat perawatan hewan, Kang Sarip juga menyediakan. Ada pencukur rambut domba, ada itu apalagi Kang, ada gunting kuku, gunting butik, terus perlengkapan dengan obat-obatan ternak juga ada, khusus kambing sama dombanya itu. Tuh sahabat semua di rumah. Jadi Kang Sarip ini selain menyediakan domba buat kurban, akikah dan hajatan, juga Kang Sarip menyediakan perlengkapan hewan. Jadi kalau misalkan sahabat-sahabat di rumah yang butuh perlengkapan, silakan langsung hubungi Kang Sarip. Nomornya ada di bawah ini ya nomornya. Silakan langsung dihubungi aja. Nah, untuk masalah pengiriman nanti bisa, yang jauh, yang dekat, barangkali mau dikirim bisa langsung nanti lewat pengiriman, ada semua. Dan juga Kang Sarip juga menjual bibit rumput odot ya. Kang Sarip menjual bibit rumput odot, barangkali sahabat di rumah buat bang pakan. Sekarang kan kalau misalkan kita punya domba harus mempunyai stok rumput odot. Jadi Kang Sarip juga menyediakan bibit rumput odot. Barangkali sahabat-sahabat di rumah butuh rumput, nah buat biar kita nggak susah nyari kemana-mana, langsung hubungi Kang Sarip. Karena rumput odot juga sangat bagus ya Kang Sarip. Nah jadi itu buat pertumbuhan domba kita itu sangat bagus rumput odot. Sahabat-sahabat di rumah, dibandingkan dengan rumput-rumput biasa, rumput odot ini proteinnya sangat tinggi sahabat. Jadi buat pertumbuhan domba, buat perkembangannya itu sangatlah cepat. Buat domba Garut ini sangatlah cocok lah. Jadi seperti itu sahabat. Jadi Kang Sarip di sini menyediakan banyak bibit-bibitnya, bisa pengiriman jauh juga bisa, di luar kota juga bisa, yang jauh juga bisa nanti diekspedisikan pengirimannya. Dan jangan lupa buat sahabat-sahabat semua, silahkan di like dan subscribe dan di share sebanyak-banyaknya. Barangkali mau bertanya silahkan berkomentar di video ini. Tunggu video kami selanjutnya dan ikuti terus channel kami Nagato Channel. Saya dan Kang Sarip mohon pamit. Saya izin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak milenial. Semangat.